Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak dosen dan untuk teman-teman saya. Baik, di sini saya Erna Nikmatul Khalidah dari kelas ES 4C dengan mata kuliah Fikih Muamalah yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Uli Nuha MSI. Di sini saya juga mempunyai teman-teman makalah kelompok kami yang dahulu, yaitu yang pertama Mbak Elsa Alania Hidayat, yang kedua Mas Sahal Alimuddin, dan yang ketiga Mas Ahmad Nurmalikus Safa. Baik, di sini saya akan membahas sekilas tentang makalah presentasi kelompok kami yang kemarin, yang tentang akad salam dan akad istisna. Baik, yang pertama akad salam. Akad salam yaitu akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan di kemudian hari. Tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas sifatnya. Sedangkan akad istisna yaitu akad jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pihak penjual. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum akad salam dan dasar hukum akad istisna juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad salam. Rukun akad salam yaitu yang pertama adanya pelaku. Pelaku di sini terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad. Yang ketiga ijab dan qabul atau serah terima. Selanjutnya ketentuan akad salam yaitu terdiri dari pelaku. Yang kedua terdiri dari objek akad. Dan yang ketiga terdiri dari modal. Selanjutnya, ketentuan syariah barang salam. Yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan. Yang kedua, barang tersebut harus dapat ditakar. Dan yang ketiga, waktu penyerahan barangnya harus jelas. Selanjutnya, rukun dan syarat akad istisna. Hampir sama dengan syarat dan rukun akad salam. Yang pertama yaitu pelaku, terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya, ketentuan syariah akad istisna yaitu pelaku, yang kedua objek akad, dan yang ketiga ketentuan tentang pembayaran. Selanjutnya ketentuan tentang barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, dan mutu. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Baik, tadi itu sekilas pembahasan tentang mengenai akad salam dan akad istisna. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu apa perbedaan antara akad salam dan akad istisna dan berikan contohnya. Yang kedua yaitu bagaimana praktek akad istisna dalam kehidupan sehari-hari dan masa kontemporer. Yang ketiga yaitu bagaimana aplikasi akad istisna dalam lembaga keuangan syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu akad salam. Akad salam yaitu jual beli barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Dalam akad salam barangnya bersifat misli. Mesti sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya. Selanjutnya akad istisna yaitu suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang dapat ditangguhkan. Contohnya yaitu pembuatan baju. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana praktek akad istisna dalam kehidupan sehari-hari. Praktek akad istisna dalam kehidupan sehari-hari itu dapat misalnya yaitu pembeli memerlukan sebuah lemari. Maka pembeli harus menyebutkan secara jelas seperti jumlah pintu lemarinya berapa, ada kaca atau tidak, dan lain sebagainya. Sedangkan praktek akad istisna pada masa kontemporer yaitu biasa diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut KPR. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3, bagaimana aplikasi akad istisna dalam lembaga keuangan syariah? Yaitu
transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembelian secara tidak langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus akad istisna. Saya akan memberikan contoh studi kasus akad istisna di kabupaten saya. Misalnya yaitu sebagai contoh yaitu jual beli di bidang manufaktur mebel bangunan, yang mana pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan pembeli. Nah, kemudian pembeli akan memesan sesuai kebutuhan dari pembeli, seperti misalnya pintu, almari, dan lain-lain. Transaksi jual beli bangunan di atas itu dikatakan sebagai transaksi akad istisna karena seorang pembeli menginginkan untuk memilih alat-alatnya terlebih dahulu kepada si penjual agar dibuatkan secara baik atau sesuai keinginan pembeli untuk diserahkan di kemudian hari. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.